Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangatnya ya, melebihi anak TK ya. Iya dong. Ya dong. Apa kepanjangannya TK? Taman Kanak-kanak. kanak-kanak. Berarti kita Iya, kenapa? udah bukan TK lagi? Kita TS. TS apa TS? Taman SMA. Taman SMA. Atau TR, Taman Remaja ya. Iya. Bukan anak-anak lagi berarti kita ya. Berarti udah lebih dewasa ya. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Tapi sebelum itu kita cek kehadiran ya, kayaknya banyak yang nggak datang. Siapa aja ini? Ada 4 siswa. Siapa aja teman kita ini namanya? Nando. Ziyad. Nail. Kamila. Oh, Kamila kemana Kamila? Sakit. Sakit semua nih? Oh iya. Nando juga sakit ya? Oh iya. Sakit hati. Semoga teman-teman kita ini diberikan kesehatan dengan segera ya. Sehat fisiknya, sehat mentalnya juga gitu ya. Alhamdulillah. Karena sehat mental juga lebih penting. Dan kita juga ya diberikan kesehatan dan kesabaran menghadapi teman-teman yang memiliki kelainan penyakit maksudnya gitu ya. Ya gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran biologi hari ini, marilah kita berdoa supaya kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kita sudah berdoa dengan bersungguh-sungguh ya, karena doa itu kan minta ya. Kita kan minta sesuatu yang kita udah punya apa belum? Belum. Kalau kita minta itu biasanya normalnya karena kita belum memiliki atau belum mempunyai sesuatu yang kita minta itu kan. Kalau minta lagi, apakah itu bisa dipastikan kita sudah punya sesuatu yang kita minta? Iya belum juga gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kita berdoa itu kan disuruh ya, wajib malahan. Sombong banget kita nggak punya tapi nggak minta, gitu kan. Ya udah nggak punya, nggak minta, jadi maunya apa gitu kan. Nah sedangkan Allah itu malu ketika ngelihat hambanya berdoa tapi pulang nggak bawa apa-apa, gitu. Jadi yakin doa kita pasti dikabulkan, gitu. Pekan lalu kita sudah mempelajari beberapa hal tentang apa? Sudah ingat? Virus. Lebih tepatnya apa lagi pekan kemarin ini? Kita bikin apa waktu itu? Ini poster. Ya, poster ya. Udah kelar semua tugasnya? Udah ya. Dalam rangka apa kita kemarin bikin poster kalian itu? Memberikan edukasi. Kepada siapa? Kepada orang banyak, masyarakat. Kalau kepada orang banyak, berarti ada strategi-strategi khusus yang bisa kita lakukan, ya kan? Contoh, poster kita bisa nggak dipahami oleh orang luar negeri? Kenapa? Bahasa, ya kan? Berarti strategi apa yang kita gunakan supaya poster kita itu bisa dijangkau oleh banyak orang, nggak cuma orang di Indonesia. Gunakan bahasa internasional atau bilingual kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda juga. Nggak ngerti juga orang luar negerinya kan. Ya. Nah itu salah satu strategi saja gitu ya. Nah teman-teman sekalian waktu itu kita sudah menyepakati waktu pembuatan ya. Jadi teman-teman sudah menyelesaikan posternya di hari Kamis ya kan. Kemudian dikumpulkan, diperiksa ya setelah kita perbaiki segala macam ya. Seperti bimbingan skripsi aja gitu kan. Nah kalian sudah kumpulkan hasil revisinya di grup ya. Nah kemudian nanti silakan teman-teman presentasikan dari masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kan gitu topiknya beda-beda. Kelompok 1 tentang apa? Kelompok 1. Ya. Tentang apa? Tentang polio. Polio, ya kan? Bahaya dan upaya pencegahan penyebaran virus polio. Yang kedua, kelompok 2? COVID. Nah, coba. COVID ini kan
apa ya, kita dengernya itu udah kayak nggak wah lagi gitu ya. Karena udah berbosan. Nah, coba kalian gimana caranya supaya orang tuh mau baca artikel kalian itu, apa poster kalian gitu kan. Kalau biasa-biasa aja mah kita udah tulisan COVID di mana-mana soalnya kan. Kenapa kita harus baca poster kalian? Gitu kan. Karena di situ COVID-nya itu pakai COVID, kan COVID. Apa COVID gitu kan. Ya kan? COVID-19 itu kan. Apa itu gitu kan. Ya. Itu kreativitas kita kan supaya nggak jenuh. COVID-19 bosen di mana-mana kita lihat itu. Cuman kan ada konten yang kita sisipkan di situ, ya kan? Yang orang harus tahu bahwasanya ternyata COVID itu belum berakhir, belum hilang, bahkan nggak bakal hilang katanya, ya, gitu. Ya, kelompok 3? Ya monyetnya biasa aja. Cacar monyet. Nah, gitu ya. Cacar monyet, ya kan? Cacar monyet gitu. Menyulut itu monyetnya. Ya. Tentang cacar monyet. Kalau cacar monyet kayaknya kemarin sempat ketutup sama COVID ya kan. Munculnya kan setelah COVID, tapi langsung hilang lagi dengan kasus Sambo kan. Nah, gimana? Tapi kan cacar monyetnya nggak hilang. Sambonya juga masih ada gitu. Jadi gimana supaya nggak ketimbun berita itu, orang-orang tetap teredukasi bahwasanya cacar monyet itu ternyata masih ada gitu kan. Yang terakhir kelompok 4 tentang apa kemarin? HIV apalagi? HIV ini virus yang hits. Ya. Selalu ada di top chart setiap tahun. Ya kan? Grafiknya kemarin kita lihat kan? Naik terus gitu. Nah, tujuan kita mengedukasi masyarakat termasuk diri kita sendiri ya kan supaya menekan grafik itu supaya bisa turun. Entah itu sehat, entah itu meninggal dunia kan kita nggak ngerti ya. Intinya nggak ada orang-orang yang terinfeksi ya virus-virus tersebut lah semuanya gitu ya. Kegiatan kita setelah ini adalah teman-teman akan menyajikan hasil karya kalian ya ke depan, nanti silakan dipresentasikan, kemudian dijelaskan berapa lama kalian pengerjaannya, kemudian kenapa kalian membuat desain poster seperti itu ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh kelompok-kelompok lain. Dan setelah nanti kita menyajikan hasil karya kita, nanti langkah berikutnya adalah apa? Kita publikasikan, itu ya. Rekam posting. Kita publikasikan ya. Kita unggah lewat akun media sosial kalian semua. Oke. Tapi sebelum itu silakan kelompok 1. Sudah ada anggotanya ya? Silakan maju ke depan. Nanti digeser aja ke sebelah. Nah, itu. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster yang telah kami buat sama-sama dengan sangat niat ini. Akan dijelaskan oleh Alvina dan Rahmat. Jadi apa itu polio? Polio adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan total dalam hitungan jam. Bagaimana cara penyebaran virus polio ini? Polio menyebar dengan kontak antara satu orang ke orang lainnya. Ketika seorang anak terkena virus polio liar, maka virus akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan akan berkembang virus. Langkah-langkah pencegahan penyakit polio itu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih, menjaga kebersihan makanan dan minuman, menghindari mengkonsumsi yang terkontaminasi, menerapkan sanitasi yang bersih seperti buang air besar di WC
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Boleh bertanya, boleh mengkritisi. Nah, silakan. Gejala virus polio itu apa? Gejala yang ditunjukkan kalau orang terjangkit polio. Ah, ya. Apa tandanya kalau seorang anak itu terkena polio? Gejalanya itu ada demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan di leher, dan nyeri di bungkai. Tapi nggak ada di posternya tapi ya ada nggak? Nggak. Berarti perlu di ini ya, dibuatkan satu page lagi yang di situ menunjukkan gejala apa orang yang terkena penyakit virus polio itu. Gitu. Apalagi Aldi? Ya beliau ini sebetulnya pengen mengkritisi, mana gejalanya kok nggak ada, tapi dengan bertanya, gejalanya apa gitu. Ya. Yang lain? Ada yang mau mengkritisi sebelum saya? Ya, saya. Ya, simpelnya itu apa mau ditanya? Medisnya pakai apa? Oh. Ngeditnya pakai aplikasi apa? Apa? Bukan ya? Dia kan Saat ini kerja kelompoknya semua atau sendiri? kamu yang pertama itu yang pertama ya. Jadi dari Bagus ya kerja semua, nggak kayak kelompok saya. Ada lagi yang lain? Dibandingkan dengan karya kalian? Cukup ya? Saya mungkin ya, satu itu tadi ya, seperti yang ditanyakan Aldi, gejala yang apa sih tandanya kalau orang kena polio itu belum disajikan ya oleh kelompok satu. Hanya nanti orang ketika oh seperti ini nih penyakit polio itu nggak ngerti, ya kan? Minimal bisa mendiagnosa dirinya sendiri kan? Tandanya apa yang muncul? Misalkan kita di kulit saya muncul bintil-bintil, kemudian ada cairannya gitu kan? Itu gejalanya. Tapi gejala dari penyakit apa kan kita belum tahu. Tapi gejalanya dulu kita tahu gitu. Tapi di polio belum ada. Kemudian referensi yang kalian cari, kalian seperti ini. Coba ke atas ya, ke yang kedua. Ini, polio menyebar dari kontak antara satu orang ke orang lainnya. Benar, seperti ini. Dapatnya dari mana? Gitu. Dari WHO. Tampilkan di situ, ya kan, sumber dari ya. Misalkan kalian dapatnya dari halaman resmi WHO atau kami dapatnya dari artikel Pak, artikel internasional, misalkan jurnal. Oke, disampaikan di situ di halaman belakangnya sumber dari mana, seperti itu. Jadi kalian bukan asal-asalan menurut pendapat kalian sendiri, gitu ya. Gitu ya, kelompok satu ya. Nah nanti diperbaiki. Gitu. Kemudian untuk desain grafisnya ya saya pikir cukup lah ya. Karena kalian kan nanti akan mempublikasikan ini ke khalayak umum. Yang pasti ada segmennya. Segmen itu ke orang khusus siapa sih sebetulnya yang kalian incer ini. Karena kan di situ polio menyerang anak-anak. Maka sebetulnya yang harus tahu info tentang ini siapa? Yang pertama tentu orang tua gitu kan. Nanti gimana mau publikasikannya? Apakah nanti kalian kirim ke grup WA orang tua, tolong ini di-share di grup keluarga. Nah, itu kan bagian dari strategi. Nah, gitu. Cukup dari saya. Silakan kelompok satu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita belajar. Ya, kelompok 2 silakan. Itu digeser ke kiri aja itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan poster yang sudah kami buat bersama-sama. Sama-sama. Ya, silakan Ali yang menjelaskan. Ali dan Fadli. Apa itu COVID? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, berdiri, atau bernapas. Anda juga dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan tempat ramai. Gejala-gejala umum COVID-19 biasanya pertama flu, demam, yang ketiga sesak napas, yang keempat itu bisa hilangnya indera penciuman. Ini cara pencegahan COVID-19: 1. Jaga jarak minimal 2 meter. 2. Menggunakan masker di ruang publik. 3. Cuci tangan dengan rutin. 4. Ikuti vaksin COVID-19. Jadi ada cara-cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama gosok kedua tangan. Yang kedua gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga gosok kedua telapak tangan dengan sela-sela jari. Yang keempat jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima gosok ibu jari yang pusat dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Dan terakhir 6 gosokkan dengan membesar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Sekian dari kami. Saudaraku yang bertanya, silakan. Ya, silakan saudaraku. Apa kendala membuat poster ini? Apa kendalanya? Nyari referensinya susah, tapi nggak dicantumin tadi. Sama ini ya. Yang lain. Ada cukup? Cukup. Satu itu ya, watermarknya. Ke kanan. Top kiri. Nah ini, itu masih ada watermarknya itu. Itu. Nah. Itu loh. Nah. Itu saya bertanya, itu maksudnya memang watermark karena trial atau kalian disponsori oleh Canva? Oh, karena belum pro. Ya. Terus yang ini, coba sih yang cuci tangan tadi. Coba dipraktekin dong. Gimana sih? Diperagakan dong. Nah, ya itu. Gosok kedua tangan tuh gimana? Gosok kedua tangan itu. Nggak kelihatan temennya, nggak bisa lihat. Coba berdiri di tengah. Satu orang baca, satu orang praktikin tuh. Yang pertama, gosok kedua tangan. Gimana? Tuh ya. Enggak, madep ke depan sini loh, nggak kelihatan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari
tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Ah, itu ya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dengan sela-sela jari. Gini jari. Nah. Yang keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Mana? Yang kelima, gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Oke. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri. Ini berarti Dua kali. yang nomor 3 gimana? Yang mau bikin apa ini loh? Gimana yang nomor 3? Dia itu gini. Yang anak tuh gini. Putar ke kanan. Ya gitu. Salah. Yang bisa jawab raga itu. Coba dari pertama Kak. Nomor Tinggal pakai sabun. Nah. Ya, terus itu kenapa ditulis cuci tangan yang Itu berbeda? agak efektif. Cara Oke. Mau diikuti silakan, nggak diikuti nggak usah. Oke. Sunnah. Oke, ada satu lagi di situ yang kurang. Cuci tangannya pakai apa itu? pakai batu. Ini ada ilustrasinya itu, Pak. Pakai apa? Pakai air dan sabun. Di ember boleh, di bak, di baskom itu boleh. Mengalir. Ah, itu kurang berarti, ya kan? Ada 3 aspek, sabunnya belum ada, airnya dan mengalirnya. Nah, nanti mungkin perlu ditambahkan lagi ya. Oke. Yang lain cukup? Ya, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 3. Orang dari lari dari masalah itu kan cuci tangan juga ya. Oh. Ah. Itu mahal tuh sabunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kami dari kelompok jelek menyampaikan hasil Cacar monyet adalah penyakit zoonoses langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Kasus cacar monyet pada manusia pertama kali ditemukan pada 1970 di Republik Demokratik Kongo. Kemudian kasus cacar monyet bermunculan hingga menyebar ke seluruh Afrika Tengah atau Barat. Sumber penularannya monyet, tupai, tikus, dan manusia. Tapi manusia itu sangat jarang. Terus ada gejala awalnya yang pertama demam, sakit kepala hebat, limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot dan lemas. Di wajah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ruang ini berkembang mulai dari titik merah seperti cacar, papula. Tubuh berisi cairan bening, leluhur berisi cairan nanah. ada gejala lanjutan. Yang pertama ada makula atau lesi berubah warna datar. Yang kedua ada lobula, lesi yang sedikit rapat ada. Yang ketiga vesikel berjalan dengan cairan bening. Berjalan dengan cairan bening. Keempat pustula berjalan dengan
Pencegahannya, yang pertama cuci tangan dengan sabun, yang kedua menghindari kontak langsung dengan tikus atau primata, yang ketiga menghindari kontak dengan hewan liar atau mengonsumsi daging yang diburu dari hewan liar atau busnya. Yang keempat menghindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi atau material yang terkontaminasi. Penyembuhannya atau pengobatannya itu untuk kelas ini saat ini belum ada obat antivirus dan disetujui untuk cacar monyet. Karena biasanya penyakit ini bisa timbul sendiri dengan gejala yang berlangsung 2 sampai 4 minggu. Jika didiagnosis positif cacar monyet, penyedia layanan kesehatan akan memantau kondisi dan mencoba mendatangkan obat. Dan sekian dari kami, ada pertanyaan? Kalau ada, alhamdulillah. Ya, silakan. Ada yang mau mengkritisi kelompok 3? Nggak ada. Ya mungkin saya. Yang pertama, sekilas kalau kita lihat itu fontnya agak kecil untuk jumlah teks yang banyak. Ya, apalagi di yang kedua dan yang berikutnya. Jadi kalian aja bacanya tadi agak susah ya. Gimana nanti lebih kecil lagi di layar handphone. Cuman mungkin kan kalau handphonenya AMOLED mungkin ya enggak lah ya, lebih bagus. Tapi mungkin itu yang perlu ke depan nanti ketika kita bikin itu, perhatikan yang baca poster kita tuh nggak cuma orang dengan mata normal. Kadang-kadang ada orang minus 8 juga kan yang baca, ya kan? Atau matanya plus itu. Jadi kita upayakan supaya poster kita tuh bisa dibaca oleh orang dengan segala jenis mata tadi ya. Mana matamu? Nah. Nah, itu ya. Mata najwa. Itu yang pertama. Yang kedua, di kelompok 3 ini banyak istilah-istilah yang kita jarang dengar ya. Seperti yang di awal coba yang slide pertama. Ya, di situ ada penyakit zoonosis langka. Apa itu zoonosis? Nah, kalau yang di berikutnya tadi ada penjelasannya dalam kurung, tapi yang di sini enggak. Zoonosis itu apa, dia tahu nggak? Ah, nggak tahu, ya kan? Dari kebun binatang. Kebun binatang? Dari hewan. Kebun lagi. Penyakit yang bermula dari hewan. Apa semua orang tahu? Enggak. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya. Ya, next. Nah, ini ya. Jadi ada makula, lesi, apa itu gitu kan. Kalau lesti saya tahu. Tapi kalau pustula, vesikel, papula, kemudian terakhir keropeng gitu cara bacanya. Nah, keropeng itu apa? Itu kan tadi yang lain ada penjelasannya, keropeng sendiri enggak kan, kasihan tuh, enggak ada penjelasannya. Itu ya. Dan next terakhir. Nah, ini berkoreng ya, cacar. Kemudian yang slide terakhir ini ada ininya ya, mengutip Cleveland Clinic. Cleveland itu saya tahu itu nama tempat di Amerika Serikat. Ya. Cleveland. Coba kalian tahu, cari nanti di Google Map ada. Cuma Cleveland Clinic ini apa? Klinik ya. Atau pendapat yang diunggah di websitenya klinik Cleveland itu? Kompas. Oh, halaman beritanya Kompas. Oke ya. Jadi kita yakin Kompas itu kredibel. Ya kalau yakin ya silakan gitu. Kalau enggak nanti dicari lagi yang lebih kredibel seperti itu ya. Ya, Cleveland itu ya. Nah, kemudian di sini sudah ya mencantumkan bagus, kemudian ada pencegahan dan penyembuhan segala macam. Ada gambarnya tadi di awal ya. Jadi orang itu langsung takut ya ngelihat ada bintil-bintil tadi di awal, langsung orang pada hi semua gitu kan. Kalau mulus sih mungkin hai gitu kan nantinya. Nggak jadi hi bacanya. Gitu. Wow gitu kan. Yang lain ada lagi? Rahma? Ya? Oh iya. Apa tuh keropeng?
Cukup? Ya, silakan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila berdiri, Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. salah sih belakang yang pegang monyet ada cacat. Muak berat naik. Udah belajar? Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan poster kami tentang HIV dan AIDS. Apa itu HIV dan AIDS? HIV itu Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh sehingga tubuh jadi melemah, kemampuan kekebalannya melemah untuk melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS itu Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Data menunjukkan bahwa per Juni 2022 total kasus HIV di Indonesia mencapai 519.158 kasus yang tersebar di berbagai provinsi. Nah, banyak yang beredar mitos-mitos tentang penularan HIV. Nah, maka dari itu kami mencantumkan fakta tentang penularannya yang melawan dari mitos itu. Sebenarnya HIV itu kalau menular ketika berdekatan dengan penderita, tidak menular ketika apabila bagi alat makan dan saling tidak pakaian ataupun dengan pengidap HIV, tidak menular ketika berenang di kolam renang bersama pengidap HIV, dan tidak menular ketika menggunakan kamar mandi atau toilet yang sama. Cara penularannya, yang pertama ada penggunaan jarum suntik bekas orang lain atau secara bersamaan. Bisa menjadi media penularan virus penyakit HIV atau AIDS. Yang kedua ada melalui transfusi darah oleh orang yang terinfeksi HIV atau AIDS. Yang ketiga, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik melalui vagina, anal maupun seks oral. Cara pencegahan HIV atau AIDS ada tiga. Yang pertama, penelitian terhadap pasangan hindari berketiga di masyarakat. Kedua, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jenis. Ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan dan pengobatan yang dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Protect yourself against from HIV or AIDS. Hindari penyakitnya, bukan orangnya. Oke. Ada orangnya di sini. Ya, teman-teman silakan apabila ada yang berkomentar atau mengkritisi gitu. Kok nggak sebagus poster saya sih gitu. Naura, Tuh, ada yang nanya. Naura dulu. Ya, silakan. Datanya itu sumbernya dari mana? Data menunjukkan bahwa per Juni 2022 total kasus HIV di Indonesia mencapai 500 juta, tersebar di berbagai provinsi. Di Lampung kemarin hampir 5.000 orang ya. 499. Ini kalian ngambilnya dari mana? Google dari mana? Situsnya, websitenya. Apakah website Kemenkes atau data dari Puskesmas Kemiling atau gimana gitu? Kalau dari Puskesmas langsung mungkin lebih valid ya. Ya kan, dari tempat Vaskes langsung. Lupa ya. Nanti Nggak dimasukin karena gejala-gejalanya itu kayak penyakit biasa. Kalau mau
Diagnosisnya dengan cara apa? Ke dokter diapain? Apanya yang diperiksa? Penyakitnya, Pak. Penyakit apa? Gimana? Ya, kenapa nggak muncul gejala? Sebenarnya bukan nggak muncul gejala. Gejala itu nggak kelihatan. Di mana itu dalam tubuh? Apa yang terjadi dalam tubuh? Sistem imun tubuh melemah sehingga mudah terjadi infeksi dan terkena penyakit lain seperti itu. Nah, sehingga penyakit yang lain itulah yang kemudian menyebabkan tubuh semakin melemah gitu karena pertahanannya nggak ada. Nah, jadi gimana dong caranya supaya kita tahu orang terkena HIV? Ya harus periksa ke dokter. Lebih tepatnya lagi cek darah di laboratorium. Nanti di sana dicek, kalian waktu medical check up setahun sekali atau 2 kali ya, minimal sekali lah. Harus rajin periksa darah ya. Itu penting. Minimal kita terhindar dari virus-virus, bakteri, atau virus-virus yang nggak kita tahu seperti ini, ya kan? Nanti habis renang di kolam renang Unila itu kan toto kena enggak ya tadi ya, mitos gitu kan, makanya gitu. Nggak kena HIV tapi kena tipus, ya kan? Karena satu botol minum bergiliran satu kelas, ya kan? Dari satu orang ke orang lain, ya kan? Gitu ya. Oke, posternya sudah bagus, informatif, ya, informatif, isinya banyak, jelas. Kemudian sumbernya tadi ya ditanya sama Naura, mungkin lebih ini lagi supaya kita tuh yakin ini orang bener nggak ngomong cuma kadang-kadang hoax nih, jangan-jangan gitu ya. Kemudian kalau pilihan font dan sebagainya saya pikir selera, asal orang itu mau baca aja gitu kan. Kadang-kadang alasan orang membaca kan beda-beda ya. Kalau di Jepang mereka kurang memperhatikan desain grafis karena orang Jepang itu tingkat literasinya tinggi sekali. Teks semuanya juga mereka baca. Kalau di Indonesia? Ya. Tapi kan kita juga menuju ke sana. Apapun tulisannya tetap kita baca kalau itu penting gitu kan. Cuman kita kayaknya orang-orang Indonesia itu butuh daya tarik yang lebih supaya literasinya itu naik gitu. Minat bacanya gitu ya. Itu ya, karena teksnya juga banyak. Kelompok-kelompok yang lain juga seperti itu tadi gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang visual, jadi ngelihat sesuatu yang menarik baru dia tertarik gitu kan. Oh, entah fontnya bentuknya yang seperti hieroglif Mesir misalnya gitu, dia nggak bisa baca. Atau warna-warni segala macam. Nah, itu masukkan untuk kelompok lain juga ya. Cukup sih dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke ya, hindari penyakitnya bukan orangnya. Orangnya terus diapain? Disemangatin terus? Dinasehatin. Nasihatnya gimana? Lu sih udah gue bilang kan. Diapain? Itu solusi tapi nggak solutif. Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Iya, menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Baik, teman-teman sekalian, ini tadi poster sudah kalian buat ya. Kemudian kita segera publikasikan supaya nggak keburu basi, karena siapa tahu minggu depan keluar virus baru kan kita nggak tahu. Ya, jadi jangan ya. Kita masih ingin hidup lebih lama, lebih sehat, karena kita ingin menggapai cita-cita dan keinginan yang banyak kan seperti itu. Ya silakan teman-teman publikasikan lewat akun Instagram masing-masing. Sekarang dong, masa besok? Hah? Nggak ada sinyal. Tethering kan nyala. Ya. Udah. Gitu ya. Jadi silakan diunggah. Yang nggak ada sinyal boleh pakai wifi saya. Kodenya 91827364. Nah.
Diambil aja nggak apa-apa. Kamu di mana? Gua. Saya upload di rumah. Oh, nggak bawa. Oke. Itu namanya gerak refleks ya. Gerak refleks itu asalnya dari ini, sistem saraf tepi, bukan dari otak. Nggak sempat mikir kan kalau kaget itu kan. Jadi nggak pakai otak. Punya otak? Punya lah. Oke, silakan diunggah di akun Instagram masing-masing. Kasih nama kelompoknya ya, ditulis nama kelompoknya apa. Kemudian, nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya siapa saja, kita nggak pakai nama kelompok. Kemudian kasih caption yang sesuai. Kira-kira apa captionnya dari tiap topik ya, kalian? Oh, yang HIV tadi kan bagus, ya kan? Protect yourself dan apa tadi? And others, ya kan? Lindungi diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kemudian dikasih tagar, ini 2 tagar ini, dan tag akun sekolah dan akun saya. Nanti akan saya periksa nih beneran nggak nih. Gitu. Saya tunggu sampai nanti sore, nanti malam. Pak, ini satu kelompok satu orang aja. Semuanya. Setiap akun gitu. Tugasnya dikerjakan kelompok tapi untuk uploadnya masing-masing. Karena kan kita ingin informasi ini tersebar luas ya. Gitu. Akun Instagram saya gembok, followernya cuma 10 orang. Minimal buka gemboknya nanti gitu ya. Adek kita sudah mutualan belum ya? Udah ya? Ada yang belum ya? Ada yang belum mutualan dengan saya di Instagram? Belum ya? Pokoknya tag aja, nanti kan saya bisa ngelihat di requestnya. Nah, pokoknya saya harus lihat nanti. Danu Andianto. Iya ta? Iya. Akun sekolah? Smite D ya kalau nggak salah ya. Nah. Detak 2 akun ini ya. Nggak usah di follow nggak apa-apa, tapi kalau kalian follow saya nanti saya follow back dia. Gitu. Ya. Fakta ya? Pak, saran caption ya Pak. Saran caption kalian virus apa tadi? COVID ya? Waspada, COVID masih ada. Nah, ya kan? Pakai calon semua ya Pak? Boleh. Terus nanti kalian ketik aja beberapa kalimat pembuka dari poster kalian itu, gitu kan? Sudah, coba lihat. Oh iya. Alhamdulillah lupa itu. Oh, ada berapa? Ini anggota kelompoknya ditulis semua. Captionnya belum ada. Nama-nama temennya belum. Itu, ikuti pedoman itu, ya. Pada saat ini Mana sih Mam yang aku sayang ya? Suhai. oke, makasih. Bapak polio merusak generasi bangsa. Iya, apa coba? Penting untuk ibu-ibu. Nah, itu kan kalimat pembukanya. Ibu-ibu wajib baca ini. Nah, itu ya kan. Bagus kan? Topin, banyak yang kayak gitu Topin. Ibu-ibu wajib baca ini ya.
tanda seru sampai bawah. Iya. Itu artinya penting banget. Tuh ya. Ibu-ibu wajib baca ini ya gitu kan. Yang HIV, yang remaja apa gitu kan. Remaja tidak wajib baca. Ya kan? Jangan dibaca. Nah iya gitu. Tuh kan. Jangan dibaca. Pasti dibaca. Jangan di swipe. Nah. Selain kita mengejutkan. Nah itu. Pinter dia. Itu. Tuh ya. Apa yang terjadi? Ya kan? Tadi yang HIV kan? Fakta atau mitos, ya kan? Nomor 1 mengguncang iman. Nah. Tuh. Iya, itu kalimat-kalimat yang kreatif yang Pemberitahuan santai. iya. Manis. Iya kan? Alif Cepmek baca ini. Nah, itu kan. Oh, dia baca juga, berarti kita harus baca gitu kan. Siapa dia gitu. Pernah membaca. Tuh, Tidak. ya kan? Ini virus apa tadi? Oh ya, sedang berpikir ya. Jangan ya, silakan. Udah itu tadi aja. Fakta atau mitos itu. Atau gini. Hah? Kolam renang umum bisa renang di kolam renang umum bisa ketularan HIV. Nah, itu kan. Iya toh. Langsung rame itu di Twitter nanti. Iya kan. Ya clickbait ya nggak apa-apa, orang kan tertarik. Kan kita nggak nipu, ya kan. Apa? Makan kelelawar bisa dibet, men? Tahu. Ada mana? Jadi kopi. Jadi kopi. Kayak pinggir itu loh nih. Yang kasih lingkaran terus tanda panah segala macam. Apa? Makan kelelawar bisa jadi bet, men? Taunya malah jadi Cina. Jadi Aldi. Jadi bapaknya Aldi. Kenapa? Cina bapak deh. Kemarin ini sambutan. Apa? Kemarin sambutan ya. Pejabat bapaknya Aldin. Iya, Kerja di mana? DPR kan? DPR. Nonton apa? Oh iya, pejabat teras lah. Pak, yang akun SMA ITB itu di privat ya? Enggak. Enggak ada kamu cari? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Oh, berarti akunnya ini dia membatasi orang yang bisa nge-tag itu. Berarti kan ya, Pak? Tadi kayaknya sih ini bisa. Berarti kalau untuk SMA nggak usah di-tag di gambar. Di ini aja. Di-tag di captionnya. Nah, di-tag captionnya aja. Itu aja. Kalau akun saya kayaknya bisa kan ya di-tag di gambar ya? Gitu. Nggak bisa juga. Akun saya. Yaudah berarti akun saya nanti saya buka gemboknya, kalian masukin aja di caption ya. Ya, nggak apa-apa. Ayo bersama menularkan HIV. Loh, gimana sih kamu? Enggak. Dikasih di space itu antara ini. Oh iya, jangan lupa tagarnya ya. Lawan virus, hidup sehat. Iya, jadi serius. Lawan pemerintah, hidup Hidup tidak aman. hidup tidak aman gitu. Keadilan. Jadi Munir. Enak ya naik pesawat ya. Munir kan naik pesawat kan? Munir kan naik pesawat. Diracunnya di pesawat. Udah. Bola yang selalu. Belum tuh. Oktober guys. Wih. Iya. Kenapa manggil saya? Nama IG Bapak. Oh iya. Ini nama marga saya. Ya. Kalau ada paguyuban Yanto se-Indonesia, saya join. Iya, ada Naila. Siapa? Ah,
Oke, sudah semuanya ya? Apa captionnya apa? Ayo diatur captionnya. Gempa Cianjur menjadi Itu mengundang amarah massa itu. mengundang Ridwan Kamil. Ya, jangan ya. Jangan dibaca tenda dari gereja. Spanduk gereja sobek. Mengandung kata-kata yang Selain mana tiga, kata PG-nya Bahkan yang kelompok 3 cacar monyet, kalau ada monyetnya gimana? Ya, boleh, gambar monyet yang senyum itu, gitu. Enggak ya, gambar ada monyetnya yang makan pisang gitu. Ini ya, emotnya. Sudah, oke. Lihat, nah. Sekali dong tambahin Apa? Sekali dong tambahin gitu loh. Oh iya, nggak apa-apa. Orang tua wajib baca ini. Nah, iya. Tagarnya ketinggalan. Tuh tagar itu. Hashtagnya. Saya mau Nama anggota kelompoknya juga ditulis. Nama anggota kelompoknya. emot-emot. Sini. nanti nggak ini dong. Enggak ada, di spasi dulu makanya. Lawan virus. Nama kelompoknya mana? Ya, Nama anggota kelompoknya. Ya gitu. Masih emot. Emot apa? Emot-emot ini loh. Apa sih masal itu? Nah, itu. Masal. Boleh. Sangat boleh. saya kenal orang Bu Desi. Ya enggak lah. Nggak boleh kan? Boleh sih mungkin ya. Pinjam ya, bentar. Cap ciput Aduh. kembang. Udah lah. Hah? Berenang di kolam renang umum bisa tertular HIV? Nah, ini dia kan clickbait sejati. Ya. Ya, kelompok kalian lah. Tulis semuanya. Sesuai dengan pembagian di awal. Oh sesuai pembagian awal. Berarti lo ini. Iya. Ini mah. Aku samain aja ya Pak captionnya sama dia. Boleh. Oh Saling pakai tuh. caption katanya. Captionnya satu kelompok boleh sama. Gitu. Jangan beda-beda juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Sudah ketemu? Kelompok Acu Malaka ya. Ya. Iya, coba gitu. Oke, sudah ya, cukup ya. Kita lanjutkan dengan kegiatan terakhir. Silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Dah. Oke ya. Silakan dipegang LKPD-nya masing-masing. Di halaman paling belakang itu ada soal post-test. Ya, kita ada waktu 5 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya. Seperti itu. Ya. Nah, nih ya, kerjakan aja di sini. Sini ya Kak.
Belum ada LKPD-nya? Ya, silakan kerjakan di sini. Aduh, sorry. Ya. Ya, ini soal nomor 1, 2, dan 3. Ya, poster ini untuk nomor 4 dan 5. Oke, cukup selesai ya. Udah, waktunya sudah habis. Silakan nanti dikumpulkan ke meja depan. Iya. Terima kasih atas partisipasinya dari awal tadi sampai hari ini. Semoga pembelajaran kita tentang virus ya, mengenai ciri-ciri virus itu apa, strukturnya bagaimana, bagaimana cara virus bereplikasi, kemudian apa saja peranan virus dalam kehidupan, ada dampak negatifnya, pasti ada peran positifnya juga. Dan hari ini kita sudah melakukan kampanye di media sosial kita masing-masing tentang upaya pencegahan dari penyebaran virus polio, HIV, COVID, dan satu lagi tadi cacar monyet ya. Kita berharap dengan usaha-usaha kita ini kita juga bisa terhindar dari virus-virus tersebut ya. Minimal dengan cara apa kita? Menjaga diri dari apa? Ya dari cara-cara penularannya tadi. Dengan cara apa? Tadi kita mencuci tangan atau menjauhi kolam renang. Tadi kan katanya kolam renang.
bisa tertular HIV? Itu kan tanda tanya gitu. Nanti banyak komen yang harusnya ya. Gitu. Oh ternyata berenang di kolam renang umum bisa terkena HIV gitu. Gitu. Oh ternyata cuma clickbait saja kata Reva tadi itu kan. Itu ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Cukup ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga hari ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin ya. Seri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.